Selamat siang, Selamat siang. Elder Fraser. Elder Fraser. Fraser ya. Yeah. Ini kembali lagi di podcast Nusantara guys ya. Dan kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ini from Amerika. Yeah. Ya mungkin ya silakan perkenalkan diri masing-masing supaya lebih jelas. Silakan. Jadi nama saya Elder Fraser. Saya asli Amerika bagian timur, namanya North Carolina. Ya, dan nama saya Elder Fraser dan saya dari kota Salt Lake City di Utah di Amerika juga. Oke, mungkin ini dari mana gereja, asal gereja atau pelayanannya di mana? Ya, jadi gereja kami namanya Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Oke. Kami selalu pakai nama di dada kami, di name tag ini. Oh iya, Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir ya. Ya, benar. Ya, ya. Oke. Terus Di Manado. ada di Manado, Ada di di Manado. Marina Plaza. Apakah di semua provinsi itu ada? Hampir semua provinsi di Indonesia. Oke, wah ini luar biasa guys ya. Jadi ini lancar sekali bahasa Indonesia ini. Jadi saya tidak repot-repot untuk bahasa Inggris. Welcome ya. Senang bisa berjumpa bertemu dan saya mau bertanya-tanya kan ini dari gereja Mormon ya. Ya, jadi mungkin kebanyakan orang punya perspektif yang berbeda melihat ajaran Mormon ya. Daripada kita bingung atau tidak tahu kemudian akhirnya berkomentar dalam ketidaktahuan kita tentang ajaran Mormon akan lebih baik seperti ini ya. Kita langsung bertanya karena ini elder berdua dari gereja Mormon ya, luar biasa dan langsung saja ya saya mau bertanya tentang tentunya tentang ajaran Mormon, tidak lepas dari konteks itu. Sebenarnya ajaran Mormon ini siapa sih pendirinya? Ya, jadi kami percaya dalam seorang namanya Joseph Smith. Joseph Smith. Dia yang memulihkan gereja ini di zaman ini. Mulai di tahun 1820. 1820. Dia kayak sedikit bingung. Karena di tempat itu, di New York, di Amerika. Dia tinggal di sana dengan keluarganya dan dia bingung karena ada banyak gereja di situ dan beberapa anggota keluarga dia ikut salah satu gereja terus beberapa ikut gereja lain dan dia bingung apa gereja yang benar. Terus dia membaca Alkitab di kitab Yakobus pasal 1 ayat 5 ketika kalau nggak salah itu berkata kalau ada kekurangan harus tanya kepada Allah dalam nama Yesus Kristus apa yang Anda belum tahu dan bisa dapat kebijaksanaan. Terus dia lakukan itu. Dia pergi ke hutan yang dekat rumah dia dan berdoa kepada Allah Bapa dalam nama Yesus Kristus. Dan dia tanya, apa gereja yang saya harus ikut? Apa gereja engkau? Dan dia menerima jawaban langsung karena Allah Bapa sama Yesus Kristus mereka datang kepada dia secara langsung dan mereka berfirman kepada dia, sekarang semua gereja di bumi ada kebenaran tapi tidak ada semua kebenaran. Terus saat itu dia dipanggil sebagai nabi. Sebagai nabi. Nabi kayak di Alkitab juga, kayak Musa dan Nuh dan Abraham. Terus di panggilan dia sebagai nabi, dia ada tugas untuk membantu atau membentukkan gereja ini, gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Dan zaman akhir itu mulai di tahun itu. Ketika Joseph Smith berdoa. Dan di beberapa tahun selanjutnya kami dipanggil itu penglihatan pertama. Terus di tahun-tahun setelah itu dia menerima wahyu dan juga kayak pemimpin dari Yesus Kristus untuk bagaimana bisa membentukkan gereja ini. Oke, mungkin ada jawaban dari Elder Fraser, silakan. Ya, jadi ya Joseph berdoa dan dia melihat dua sosok
Allah adalah Bapa surgawi dan putra dia Yesus Kristus. Ya. Dan dia punya dia menulis itu apa yang dia melihat dan saya bisa membaca itu cepat. Itu Ya. apa namanya? Penglihatan pertama. Ya, Penglihatan. penglihatan. Maaf, saya masih belajar bahasa Tidak Indonesia. apa-apa, ya silakan. Ya, Jadi dia bertulis firman-Nya. Iya. ya. Jadi itu di sini. Maaf. Iya. Dia bilang itu di sini. Dia bilang, aku melihat seberkas tiang cahaya persis di atas kepalaku, melebihi kecemerlangan matahari yang turun secara bertahap sampai jatuh ke atas diriku. Ya. Ketika cahaya itu berhenti di atas diriku, aku melihat dua sosok yang kecemerlangan dan kemuliaan mereka tak tururaikan Ya. berdiri di atas diriku di udara. Iya. Salah seorang dari mereka berfirman kepadaku, memanggilku dengan nama dan berfirman, menunjuk kepada yang lain. Inilah Oke. putra terkasihku, tinggallah dia. Oke. Ya. Jadi itu penglihatan yang dilihat oleh Joseph Smith ya. Oleh Joseph Jadi Smith. Joseph Smith pendiri ajaran Mormon atau gereja Mormon. Wah, luar biasa ya. Baik. Jadi ini sudah jelas sekali bahwa pendiri ajaran Mormon atau gereja Mormon itu Joseph Smith dan kemudian sampai berada di saat ini ya, gereja Mormon masih tetap eksis ya, tetap ada di berbagai provinsi juga ada sebenarnya ya. Ada. Iya, oke. Pertanyaan kedua, ya ini pertanyaan kedua, apakah gereja Mormon ini percaya Tuhan atau percaya Trinitas? Nah ini kebanyakan orang juga bertanya-tanya, apakah gereja Mormon itu percaya Tuhan Yesus kah? Apakah mereka mengakui Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat dalam iman? Mereka percaya Tritunggal. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang pada umumnya orang dalam tanda kutip bisa terjerumus dengan pemikiran yang negatif melihat ajaran Mormon. Termasuk ya, mohon maaf, saya juga sempat berpikir seperti itu. Nah, jadi ini daripada kita bertanya-tanya ini langsung saja jawab, gitu ya. Ya, silakan. Jadi jawaban pertanyaan itu kita bisa mulai dari cerita Joseph Smith juga, karena dia melihat dua sosok, Allah Bapa sama Yesus Kristus. Iya. Mungkin Anda mau menjelaskan juga? Iya. Ya, jadi seperti saya sudah bilang, dia melihat dua sosok. Dua sosok. Ya, dan kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah putra Engkau Allah. Iya. Dan dia akan pergi di sini bumi untuk Bapa Surgawi. Iya. Ya. Ya. Jadi di Trinitas kalau nggak salah itu Allah Bapa Iya. sama Putra Putra. Yesus Kristus sama Roh Kudus sebagai satu. Terus kami percaya mereka tiga orang yang beda, Tiga orang yang berbeda. yang ya. berbeda. Ya. Tapi mereka satu dalam tujuan. Satu tujuan. Sama seperti saya dan Elder Purser. Iya. Karena kami dua orang yang Dua beda, orang yang pasti berbeda. dua tubuh. Iya. Tapi satu dalam tujuan dengan pelayanan Yesus Kristus. Oke. Jadi ini perspektifnya tentunya ini berbeda ya. Melihat satu kesatuan dengan satu tujuan itu berbeda. Maksudnya dalam satu tujuan ini seperti apa? Tujuan yang bagaimana nih? Tiga pribadi berarti Bapa, Putra dan Roh Kudus ini pribadi yang tiga ya, berbeda ya pasti. Yeah. Satu tujuan, nah, bukan satu kesatuan ya, tapi satu tujuan. Nah, satu tujuan ini seperti apa? Maksud pengertian dari atau arti dari satu tujuan itu seperti apa? Ya, jadi tujuan mereka juga ditulis di tulisan suci. Saya bisa membaca langsung dari sini. Silakan. Terus itu ya menjelaskan tujuan. Ya. Jadi Ya kan pastinya berbeda ini ya.
satu tujuan dengan satu kesatuan, sesuatu yang berbeda, ya. Melihat tiga sosok yang berbeda, Bapa, Putra dan Roh Kudus ini berbeda, ya. betul. Ya, tapi satu tujuan. Nah, biasanya orang menganggap ini satu kesatuan, tapi ini satu tujuan, ya. Ini berbeda. Jadi agak sedikit berbeda dengan ajaran-ajaran pada umumnya, ya, Kristen, Protestan seperti itu, berbeda dengan ajaran Mormon, ya. Melihat Trinitas, nah, tidak masalah, ya, itu ajarannya. Ya, Gitu, jadi ini ayatnya ayat, mengenai silakan. tujuan Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Karena lihatlah, inilah pekerjaanku dan kemuliaanku untuk mendatangkan kebanggaan dan kehidupan kekal bagi manusia. Jadi itu tujuan Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus untuk membantu kita sebagai manusia mengucapkan kehidupan kekal. Kehidupan kekal, ya, tentunya keselamatan sebenarnya. Ya, keselamatan. Oke. Jadi apakah punya keyakinan bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu selamat bagi semua umat manusia? Ya. Kami percaya dalam Yesus Kristus sebagai juru selamat dan penebus kita. Penebus dosa manusia, ya. Penebus dosa, meyakini hal itu. Ya. Oke, baik. Jadi itu ya, guys, pemahaman konsep Tuhan dan Trinitas berdasarkan ajaran Mormon, ya, atau gereja Mormon. Oke, baik. Nah, ini di sini ada teman saya ini elder sudah bawa kitab Mormon, ya. Satu kesaksian lagi tentang Yesus Kristus, ya, kitab Mormon, ya. Apakah sama, ya? Ternyata beda, ya. Kalau kita kan di Kristen Protestan itu dari Kejadian sampai Wahyu ada 66 kitab. Nah, kitab Mormon itu seperti apa sebenarnya? Itu kayak karena yang Anda tadi membaca satu kesaksian lagi tentang Yesus Kristus. Terus pertama, kami masih percaya dalam Alkitab itu firman Allah dan kami masih ikut semua perintah-perintah di Alkitab. Dan terus kitab Mormon ini kita tambah dengan ajaran Alkitab. Itu membantu menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari Alkitab dan juga tambah ajaran kayak di atas itu. Oke, jadi ini ambil dari Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kemudian menjawab mungkin ada beberapa pertanyaan yang ada dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan pada akhir Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Apa seperti itu? Karena ini di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ada 66 kitab. Dari itu ditulis oleh nabi-nabi, kan? Kayak Markus, Lukas, Yesaya. Di situ di kitab Mormon juga ada kitab-kitab di dalam. Juga nama nabi kayak Nefi sama Alma sama Moroni. Terus mereka nabi yang tinggal di Amerika kuno, beda dari Yerusalem. Tapi di zaman sama ketika Alkitab ditulis. Terus Allah, dia mengasihi kita semua dan dia tidak mau seorang pun dimanapun mereka tinggal untuk tinggal kehidupan sesat. Terus dia dipanggil nabi di daerah itu juga di Amerika kuno. Ketika nabi lain melayani di Yerusalem dan nabi-nabi itu di Amerika kuno ditulis ajaran-ajaran Yesus untuk orang-orang di Amerika kuno. Dan sekarang kita ada catatan dan tulisan itu di dalam kitab Mormon. Alkitab Mormon. Jadi ini tentunya pastinya sudah berbeda dengan kitab yang 66 kitab tadi, ya. Kejadian sampai Wahyu. Berarti gereja Mormon itu, ajaran Mormon itu punya Alkitab sendiri. Bisa dikatakan seperti itu. Itu kami masih percaya dalam Alkitab yang umum, yang terjemahan baru. Terus ini tambah kepada Alkitab. Tambah Alkitab, apa saya bisa katakan bahwa ini kitab hanya ajaran Mormon di luar 66 kitab? Tidak. Maksudnya saya paham Anda meyakini 66 kitab itu, mempercayai 66 kitab. Tapi ada tambahan kitab ajaran Mormon. Gitu, ya. Kitab ini, ya, kitab Mormon. Jadi kitab Mormon ada ajaran Mormon, terus Alkitab juga. Karena kami masih percaya Alkitab ikut juga ajaran Mormon sama kitab Mormon. Oke, baik. Jadi itu, ya, guys, ya, pemahaman pandangan mereka terhadap kitab
Mormon ini ya. Oke, baik Elder. Jawaban yang sangat memuaskan ya. Mungkin ada tambahan dari Elder Bruce? Silakan. Ya, saya bisa bilang bahwa saya percaya itu benar. Tetapi ya, saya setuju dengan rekanku bahwa ya itu dari Amerika kuno, dan itu catatan dari mereka dan ya. Oke. Terima kasih. Ini juga ya, selain dari kitab Mormon ini, banyak juga orang mengatakan bahwa kenapa anggota gereja Mormon itu tidak minum kopi, tidak, ini hal-hal praktis aja keseharian, tidak minum kopi. Jadi tidak minum kopi, tidak. Teh, tidak. Selain minum kopi, teh itu maksudnya ini alasannya kenapa nih? Kenapa tidak minum kopi, tidak minum teh, atau mungkin ada makanan-makanan yang kalau makanan kita bisa makan semua. Bisa makan semua. Tapi mungkin saya bisa mulai dengan cerita ketika Musa dengan orang-orang Yahudi di ceritanya di Alkitab, dia menerima 10 perintah dari Allah. Iya. Terus itu Allah kasih perintah-perintah itu kepada Nabi Musa. Iya. Untuk Musa kasih kepada orang-orang di sekitar dia. Terus kami percaya Joseph Smith, dia dipanggil sebagai Nabi juga, kayak Musa. Terus dia menerima perintah juga. Namanya firman kebijaksanaan. Firman kebijaksanaan. Dan itu di situ itu perfirman bahwa kopi sama teh sama minuman keras juga merokok. Itu tidak sehat, dan untuk tubuh kita tidak harus minum itu tanpa merokok. Iya. Mungkin itu dari perspektif atau dari segi kesehatan ya, minum kopi berlebihan, minum teh berlebihan atau merokok itu kan mengganggu kesehatan. Tapi tidak ada alasan kebenaran dari kitab, ada larangan dari kitab. Terus tidak minum kopi, tidak minum teh. Di kitab Mormon sebenarnya tidak ada. Karena sebelum Musa menerima 10 perintah, mereka tidak ada 10 perintah itu. Terus di kitab Mormon mereka belum menerima firman kebijaksanaan. Karena itu Joseph Smith yang menerima wahyu itu. Di zaman ini beberapa tahun setelah dia ada penglihatan pertama. Ya. Oke, jadi itu mungkin dari ajaran Joseph Smith juga ya, melihat itu kenapa tidak bisa minum kopi, tidak bisa minum teh. Tapi semua makanan makan. Bisa. Kayak babi gitu makan ya. Bisa makan babi. Bisa makan. Saya pikir bisa makan babi. Wah, soalnya di Manado itu makanan salah satu makanan pokok ketika orang merayakan pesta ya, harus ada makanan, harus ada daging babi itu. Oke, ya. Mungkin itu saja ya. Elder Profesor, terima kasih banyak menjadi tamu di podcast Nusantara ini. Tentunya kita bahagia bersama ya, mendapatkan sumber informasi ya ini, karena kebanyakan orang bertanya-tanya ya tentang ajaran Mormon, gereja Mormon ya, ini sudah menjawab, dan semoga pemirsa di luar bisa paham juga ya lewat podcast ini, bincang-bincang ini bisa menjawab tuduhan-tuduhan atau pertanyaan-pertanyaan di luar sana yang akhirnya menjawab juga ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Elder Pruser dan Elder Fruser ya. Terima kasih banyak, sampai jumpa nanti. Kita akan, mungkin saya undang lagi untuk kita bincang-bincang lagi ya mengenai ajaran Mormon, karena ini waktunya singkat dan kita bisa lain kesempatan atau lain waktu kita bisa bincang-bincang lagi. Sekali lagi terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di podcast Nusantara. Sampai jumpa lagi.